Hubungan spesial antar dua orang dalam satu kelompok dapat menyebabkan suatu kejanggalan. Sama halnya dalam analisis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Neni Hermawati, NPM 160 116010. Saya dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Logistik Liu Type Estimator atau LLT pada data keputusan konsumen dalam memilih jasa pengiriman bunga kemapan selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, di sini latar belakang kenapa saya memilih metode ini, karena metode ini cukup menarik untuk dikaji, mengingat kita ketika dalam melakukan analisis regresi logistik seringkali mengabaikan masalah multikolinearitas. Namun dengan adanya metode ini kita dapat membuktikan bahwa adanya multikolinearitas meskipun dalam analisis regresi logistik dapat menyebabkan penduga menjadi tidak stabil. Bisa jadi terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Kemudian kenapa di sini saya menggunakan data kemapan untuk menerapkan metode logistik Liu Type Estimator ini? Karena kemapan ini memenuhi untuk datanya memenuhi syarat untuk diterapkan metode ini. Nah, selanjutnya identifikasi masalahnya adalah saya ingin menerapkan apakah metode logistik Liu Type Estimator ini dengan dua parameter yang akan saya gunakan yaitu D dan K ini apakah dapat diterapkan dalam data keputusan konsumen kemapan atau tidak. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan regresi logistik. Jadi kita tahu bahwa regresi logistik ini hampir sama seperti regresi biasa, hanya saja persamaannya menggunakan login. Nah, untuk selanjutnya saya gunakan juga maksimum likelihood, meskipun maksimum likelihood ini adalah basic, jadi ini memang metode yang sering kita gunakan dalam menduga parameter regresi logistik. Namun di sini juga kita tetap menggunakan ini, hanya saja nanti akan lebih mengembangkan metodenya. Di mana metode maksimum likelihood ini nanti kita akan cari likelihoodnya, kemudian log likelihoodnya, dan kita akan gunakan iterasi Fisher scoring di sini. Nah, selanjutnya multikolinearitas ini sendiri adalah adanya kolinier antar variabel independennya seperti itu. Nanti dampaknya itu bisa menyebabkan penduga menjadi tidak stabil, bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil seperti itu. Nah, kemudian logistik Liu Type Estimator yang tadi saya jelaskan ini sebenarnya sama seperti maksimum likelihood. Hanya saja di sini ada penambahan dua parameter baru yaitu K dan D. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini K-nya saya akan duga dengan 8 metode, yaitu seperti tercantum dalam layar. Dan selanjutnya adalah mengenai kemapan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kemapan ini adalah usaha di bidang industri kreatif, di mana berdiri di tahun 2018, dan ini kenapa saya gunakan ini karena memang memenuhi kriteria untuk diterapkan metode yang akan saya gunakan dalam skripsi ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya bahannya, yaitu di sini saya gunakan satu variabel dependen dan 3 variabel independen, di mana variabel dependennya adalah jenis jasa pengiriman. Kemudian untuk biaya, untuk variabel independennya ada jasa pengiriman, estimasi di perjalanan paling lambat, dan estimasi di perjalanan paling cepat. Nah, kemudian untuk metodenya teman-teman bisa lihat di layar, ini yang saya gunakan langkah-langkahnya. Dan selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Jadi di sini dari deskripsi datanya dulu kita dapat lihat dari dimana 0 adalah JNE dan 1 adalah JNT. Sini dapat dilihat bahwa JNE lebih murah daripada JNT. Kemudian untuk JNE-nya kalau misalkan dari segi estimasi perjalanan paling cepat, ternyata JNT lebih cepat daripada JNE. Kemudian untuk dari segi perjalanan paling lambat, di sini kita bisa lihat bahwa JNE lebih lambat daripada JNT. Nah, selanjutnya di sini ada kita akan masuk ke menghitung beta topi MLE atau penduga maksimum likelihood. Kemudian di sini saya juga mencari PIF-nya. Kemudian saya di sini juga cari P-nya atau probabilitasnya. Kemudian di sini saya mencari matrik pembobotnya. Selanjutnya saya di sini dapatkan matrik S, jadi matrik S-nya ada. Kemudian saya juga cari eigenvalue.
dan juga eigenvektornya. Terus kemudian saya juga cari alpha topinya, kemudian saya juga cari nilai D-nya, dan diperoleh D yang saya tetapkan itu lebih kecil daripada keempatnya, itu D-nya saya tetapkan 0,0116, sehingga diperoleh nilai K ke J-nya ini 4 seperti yang tercantum dalam layar. Dan juga saya duga K-nya itu berdasarkan K yang saya peroleh, yaitu seperti tercantum dalam tabel. Dan saya juga cari penduga dengan logistiknya, dan diperoleh di sini MSE untuk masing-masingnya seperti tercantum dalam layar. Dan kita dapat lihat bahwa maksimum likelihood terkecilnya adalah dengan menggunakan K harmonik ya, rata-rata harmonik. Nah, sehingga kita dapat peroleh bahwa persamaan terbaik itu diperoleh dengan metode maksimum likelihood, di mana K-nya diduga dengan rata-rata harmonik. Persamaannya bisa dilihat di layar. Nah, kemudian itu teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa di sini kita dengan menggunakan maksimum likelihood yang biasa kita pakai dengan metode baru yang saya ajukan, yang saya gunakan di sini, yang baru dikembangkan di tahun 2015 ini, ternyata memang lebih baik. Jadi LLT metode baru ini lebih baik daripada maksimum likelihood, di mana LLT ini yang terbaiknya K-nya itu diduga dengan metode rata-rata harmonik karena memiliki MSE terkecil, yaitu 2,0708. Nah, persamaannya teman-teman bisa lihat di layar. Dan sehingga saya bisa menyarankan pada teman-teman untuk penelitian berikutnya, karena di sini saya hanya menggunakan satu nilai D, sebetulnya ada banyak nilai D yang bisa teman-teman peroleh. Jadi untuk saran penelitian berikutnya, teman-teman gunakan nilai D lebih banyak, sehingga nanti akan diperoleh banyak model dan kita bisa membandingkan, sehingga akan lebih meyakinkan untuk mendapatkan model terbaik. Dan setelah itu juga saya menyarankan teman-teman melakukan analisis lebih lanjut sampai pengujian hipotesis, karena di sini saya hanya membandingkan metode lama dan metode baru, apakah metode baru ini betul-betul lebih baik daripada metode lama yang biasa kita pakai, dan apakah bisa diterapkan pada metode saya. Jadi kesimpulan akhir dari penelitian saya ini, ternyata metode logistik type estimator ini bisa diterapkan pada data yang saya miliki. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.